Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Revi Mariska. Di video kali ini seperti yang kalian lihat di judul, aku bakal bahas nilai rapot lagi nih. Nilai rapot lolos di jalur SNPTN, tapi di program studi Ilmu Komunikasi di Universitas Sriwijaya. Nah, bagi teman-teman yang ingin membidik atau memilih program studi ini, khususnya di jalur SNPTN, video ini sangat cocok untuk kalian tonton sebagai bahan pertimbangan, tapi juga bukan jaminan untuk kalian lolos atau tidaknya ya. By the way, sebelumnya aku mohon maaf banget karena beberapa minggu yang lalu atau mungkin beberapa bulan ya aku nggak aktif membuat konten karena ada beberapa kesibukan gitu. Tapi insya Allah kedepannya aku bakal aktif lagi untuk membuat konten yang inspiratif, informatif. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai ke videonya ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, yo guys, di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Terima kasih yang udah subscribe. Baik, sebelum kita masuk ke analisis nilai rapotnya, ada yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu bahwa program studi Ilmu Komunikasi di Universitas Sriwijaya ini merupakan program studi urutan ketiga dengan peminat terbanyak. Jadi di samping kita mempertimbangkan nilai rapot kita juga mempertimbangkan program studi, apakah program studi tersebut memiliki peminat yang banyak atau peminatnya itu sedikit atau sedang gitu. Nah, yang pertama kita bahas faktor eksternal, yang mana faktor eksternal ini berasal dari luar, yaitu seperti akreditasi sekolah, track record alumni, berapa banyak alumni yang diterima di tahun sebelumnya, dan ada beberapa faktor lainnya. Nah, yang pertama untuk akreditasi sekolah ya guys. Untuk nilai rapot ini akreditasi sekolahnya itu B, dan juga katanya sekolahnya ini merupakan sekolah yang swasta. Kemudian alumni dari SMA-nya yang masuk di program studi di Ilmu Komunikasi ini, di Unsri ini, yaitu hanya 1 orang guys untuk program studi Ilmu Komunikasi. Namun untuk program studi lain itu hanya beberapa juga. Jadi bisa dikatakan bahwa dari sekolahnya itu hanya beberapa guys yang masuk di Universitas Sriwijaya dan masuk di program studi Ilmu Komunikasi. Lanjut untuk saingan di sekolahnya, yang artinya itu teman-teman seangkatannya di sekolah yang mengambil program studi Ilmu Komunikasi, katanya ada 1 orang guys. Jadi beberapa hal tersebut dari faktor eksternal bisa kita pertimbangkan untuk masuk atau tidaknya, atau beberapa persen tingkat kelolosan kita guys. Nah, langsung kita masuk ke faktor yang internal, yang mana faktor ini merupakan faktor dari dalam diri kita sendiri. Nah, di faktor internal ini, faktor dalam diri kita itu cuma ada 2 guys. Yang pertama yaitu dari nilai rapot kita, dan yang kedua dari prestasi kita dalam bentuk sertifikat. Jadi berdasarkan data yang dimasukkannya atau yang dilaporkannya, kita lihat dari grafik nilai rapotnya. Nah, setelah aku analisis sebelumnya bahwa grafik nilai rapotnya itu mengalami turun naik. Namun turun naiknya nilai rapot ini tetap saja besar guys. Maksudnya contohnya seperti ini. Misal di semester 1 mata pelajaran sosiologi itu mendapatkan nilai 88. Tapi di semester 2 itu turun menjadi 86, atau ada yang nilai rapotnya yaitu 90 turun menjadi 88. Nah, itu yang kukatakan bahwa nilai rapotnya itu turun tapi tetap besar, seperti itu. Nah, untuk nilai rata-rata raport nanti akan aku bahas di bagian nilai-nilai rapotnya ya. Nah, kemudian hal yang perlu diketahui juga bahwa dia ini dari jurusan IPA guys, dari sains, yang mana program studi Ilmu Komunikasi ini merupakan dari rumpun sosum, rumpun sosial, yang artinya dia ini lintas jurusan dari IPA ke IPS, yang mana yang seperti kita ketahui bahwa lintas jurusan itu tidak sangat direkomendasikan atau tidak sangat dianjurkan. Tapi jika teman-teman ingin membidik atau pengen sekali atau merasa pada saat SMA itu merasa salah jurusan, boleh banget untuk lintas jurusan ini jika tidak ada opsi yang lain. Nah, sebelum kita masuk ke nilai rapotnya ya guys, ada 1 faktor lagi sebenarnya. Harusnya aku masukin di awal nih ya faktor ini.
faktor keberuntungan guys. Karena mengapa? Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang aku temui bahwasannya beberapa faktor-faktor baik dari faktor internal maupun faktor eksternal dia sudah memenuhi semua, bahkan melampaui faktor-faktor tersebut. Namun pada kenyataannya pada saat pengumuman seleksinya dia juga tidak diterima. Jadi faktor keberuntungan itu sangat berpengaruh guys, menurut aku sangat berpengaruh atas kelolosan kita di seleksi ini. Kemudian jurusan yang diambil ini dia lulus di ilmu komunikasi, yang mana program studi ilmu komunikasi dipilihnya di urutan pertama, kemudian yang kedua hubungan internasional, kemudian diterima di ilmu komunikasi pilihan pertama. Tepat banget. Oke, beberapa faktor tersebut sudah aku uraikan secara singkat saja ya guys. Nah, langsung aja kita masuk ke nilai rapotnya. Nah, seperti kalian lihat di layar ya guys, tidak perlu aku sebutkan satu persatu. Bahwasannya di sini sudah aku masukkan semua mata pelajaran. Memang ada yang mengatakan bahwa nilai pada SNPTN, jalur SNPTN yang dinilai hanya mata pelajaran 6 mata pelajaran. Jika kita pada saat SMA itu berasal dari ilmu pengetahuan alam atau IPA, maka yang dihitung atau yang diambil itu 6 mata pelajaran saja, yang mana mata pelajaran IPA yaitu biologi, fisika, kimia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan satu lagi matematika guys. Namun pada kenyataannya pada saat seleksi untuk memasukkan data nilai rapot kita, seluruh mata pelajaran yang ada di rapot kita, baik itu yang berasal dari IPS ataupun IPA, itu dimasukkan semua. Nah, logikanya saja tidak mungkin pihak penyeleksi atau LTMPT, lembaga tes masuk perguruan tinggi, itu tidak melihat nilai yang kita masukkan. Seperti itu guys logikanya. Kalau menurut aku seperti itu. Jadi sebaiknya teman-teman juga mempertimbangkan seluruh nilai mata pelajaran yang ada di rapot teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat di sini sudah ada seluruh mata pelajarannya. Yang pertama yaitu pendidikan agama Islam. Aku sebutin satu ya guys. Nah, pada semester 1 dia mendapatkan nilai 85. Kemudian naik di semester 2 yaitu 89, naik lagi di semester 3 90, naik lagi di semester 4 92, dan naik lagi turun menjadi 89. Yang artinya grafik nilainya pada akhir semester itu menurun. Berapa angka itu? Nurun 3 angka guys. Seperti itu. Di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, dia memilih program studi ilmu komunikasi, yang artinya itu untuk ilmu komunikasi kan sosial. Pada mata pelajaran pendidikan agama Islam mungkin tidak terlalu berpengaruh guys, kecuali jika dia mengambil di PTKIN atau perguruan tinggi keagamaan Islam, mungkin itu berpengaruh di pendidikan agama Islamnya. Namun pada tingkat perguruan tinggi yang umum mungkin tidak terlalu berpengaruh. Lanjut kita lihat dari mata pelajaran sejarah Indonesia, yang mana dapat kita lihat di sini grafik nilainya agak naik turun juga guys. Dari semester pertama 70, 81, 90, 86, 87. Turun naik seperti itu guys. Namun dia tetap lolos di program studi ilmu komunikasi ini. Nah, untuk selanjutnya untuk seluruh nilai ini bisa teman-teman lihat atau bisa teman-teman screenshot dulu atau post dulu video ini untuk melihatnya. Di sini kita langsung masuk ke rata-ratanya aja ya guys. Nah, untuk rata-rata nilai di semester 1 itu 87,6. Kemudian nilai 87,6 ini menurut aku nilai yang bagus guys. Sangat tinggi menurut aku. Ini sudah sangat tinggi sekali, 87,6 di semester 1. Di semester 2 itu naik beberapa angka di belakang komanya ya guys. Itu 87,9. Kemudian naik lagi menjadi 90,6, 90 guys. Ini bukan main guys, bukan main, nilainya ini sangat tinggi. Kemudian turun satu angka menjadi 89,7, turun lagi menjadi 89,7. Tetap guys, dari semester 4 dan 5
tetap 89,7. Nah, untuk nilai rata-rata keseluruhan itu 89,1. Nilai yang sangat tinggi menurut aku, 89,1. Itu untuk nilai rata-rata rapot. Teman-teman bisa dapatkan nilainya, bisa teman-teman screenshot aja di layar ini, atau teman-teman bisa kunjungin Instagram aku. Di situ akan aku share juga, @mariska_28. Aku bakal share nilai rapotnya untuk teman-teman analisis, untuk teman-teman perhatikan, untuk teman-teman samakan nilainya. Tapi lagi-lagi aku tekankan kepada teman-teman, ini merupakan bukan jaminan untuk kelolosan teman-teman ya. Ini hanya untuk bahan pertimbangan apakah tingkat kelolosan teman-teman itu tinggi atau rendah gitu guys. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengenai sertifikat prestasi yang ditunjukkan dalam bentuk sertifikat atau piagam penghargaan. Di sini dijelaskannya bahwa dia mengisi sertifikat itu 3, emang maksimal 3 ya guys. Nah, yaitu sertifikat volunteer, panitia, dan organisasi. Jadi dia katakan bahwa dia tidak memasukkan atau dia tidak ada sertifikat yang maksudnya prestasi dari lomba guys, menang lomba. Dia memasukkan seluruhnya yaitu dari volunteer, panitia, dan organisasi. Yang mana panitia ini dia masukkan bahwa dia pernah menjadi ketua pelaksana dalam program pembuatan video guys. Nah, jadi menurut aku di prestasi yang ketua pelaksana tersebut itu berkaitan dengan program studi yang dia ambil, yaitu ilmu komunikasi, yang mana banyak mempelajari mengenai hal tersebut, pembuatan video, editing, tagging video, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan aspek-aspek dalam media guys. Jadi mungkin itu sangat berkaitan dengan program studi ilmu komunikasi tersebut. Oke, mungkin segitu aja. Lagi-lagi aku tekankan, ini bukan merupakan suatu jaminan ya guys untuk kelolosan sekalian 100%, tapi ini suatu pertimbangan untuk mengetahui tingkat kelolosan teman-teman. Jadi jangan lupa like video ini jika bermanfaat, share juga ke teman-temannya lainnya agar teman-teman lainnya juga tahu, dan jangan lupa subscribe channel ini, bunyikan loncengnya juga agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari channel ini. Dan yang terakhir, pesan dari beliau yaitu jangan berharap pada SNMPTN. Nah, aku setuju dengan kalimat ini karena banyak teman-teman lainnya yang berharap besar kepada SNMPTN dikarenakan beberapa faktor tersebut sudah mereka dapatkan, bahkan melampaui seperti yang aku katakan di awal tadi. Tapi pada kenyataannya pada saat pengumuman seleksinya mereka dinyatakan gagal. Dan beberapa bulan berikutnya ketika setelah pengumuman maksudnya SNMPTN tadi, mereka baru mau mempelajari SBMPTN. Jadi jangan pernah berharap terlalu besar sehingga teman-teman meninggalkan SBMPTN dan jalur-jalur lainnya. Oke guys, mungkin cukup segitu aja, semoga bermanfaat. Bye, jangan lupa subscribe ya.